Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Meirina Inanta Nasution, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran pada materi kompetensi dasar menganalisis informasi baik fakta maupun opini dalam teks artikel. Pada siklus 2, aksi 1. Mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak ibu semua. Baik, silakan kepada ibu ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya, nak. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Silakan duduk, nak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut ajaran masing-masing agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalani pelajaran hari ini. Kepada anak ibu ketua kelas, silakan memimpin doanya, nak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu semua, hari ini ada yang tidak hadir? Ibu cek hadirnya. Ada siapa yang nggak hadir, nak? Mutiara, kenapa dia sayang, nak? Izin. Ya, Mutiara. Berarti yang lainnya hadir ya? Demikian versinya. Kelas sudah kalian bersihkan tadi? Ibu harapkan selalu menjaga kebersihan kelas. Kenapa? Karena dalam kelas yang bersih, maka belajar pun akan semakin nyaman dan tentram, ya. Nah, untuk kerapian, ibu lihat sudah rapi dan terus dijaga kerapiannya. Manapun kalian berada, tetap dalam keadaan rapi. Anak SMA 11 selalu rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Oke. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita mengerjakan kuisis dulu. Kalian kerjakan supaya apa? Ibu mau melihat dulu kemampuan di awal, ya. Nanti setelah ibu ngasih materi pembelajaran, lalu kita post test. Ibu akan bandingkan bagaimana pengetahuan di awal dengan pengetahuan di akhir setelah menerima pelajaran, ya. Oke, ibu share link kuisis di WA kalian. Silakan dibuka sudah. Ayo buka link kuisisnya. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Mulai.
Udah masuk lagi. Oke, kuisis selesai. Ibu simpan dulu jawabannya, nanti akan Ibu satukan dengan post test di akhir ya. Baik anak ibu semua, apa kabar kalian hari ini, nak? Sehat? Sehat. Kira-kira untuk menerima pelajaran hari ini semangat nggak? Semangat tidak untuk hari ini belajar? Semangat. Ibu mau lihat, ibu buat yel-yel seperti biasanya, kalian jawab dengan semangat. Oke, semangat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 hurra! Semangat belajar bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Tetap semangat. Baik, anak-anak ibu semua, sebelum kita masuk pada materi teks artikel, ibu mau melihat apakah kalian belajar di rumah. Ya, mau melihat pengetahuan kalian untuk materi pembelajaran sebelumnya. Belajar nggak di rumah? Belajar. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Novel. Novel, baik. Yang dimaksud dengan novel itu apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, silakan, nak. Novel adalah gambaran sisi kehidupan manusia yang diceritakan secara fiksi berbentuk tulisan yang memiliki unsur ekstrinsik dan intrinsik di dalamnya. Bagus, berarti kamu belajar. Novel adalah gambaran sisi kehidupan manusia yang diceritakan di dalamnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Wah, ada kata intrinsik dan ekstrinsik. Masih ingat apa itu unsur intrinsik dan apa unsur-unsurnya? Lalu apa itu ekstrinsik? Apa unsur-unsurnya? Tunjuk tangan yang masih ingat. Siapa bisa jawab? Silakan, nak. Baik, saya akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam novel itu sendiri, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar suasana, waktu dan tempat, gaya bahasa, sudut pandang pengarang, serta amanat di dalam novel tersebut. Dan untuk unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar novel, seperti biografi atau latar belakang penulis, kisah di balik layar, atau dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat pastinya. Bagus sekali, tepuk tangan buat anak ibu dua-duanya. Baik anak ibu semua, kita masuk dengan pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini adalah mengevaluasi informasi, fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Materi pokoknya adalah teks artikel. Ya, adapun kompetensi dasar yang ibu ajarkan 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Lalu indikatornya 3.10.1 menuliskan definisi artikel fakta dan opini. 2. Menelaah informasi dalam artikel opini yang dibaca. Ketiga, mengevaluasi informasi fakta dan opini penulis dalam sebuah artikel yang dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran ini nantinya, ibu harapkan anak-anak ibu semua akan mampu memahami definisi artikel, definisi fakta, dan definisi opini. Yang kedua, anak-anak ibu mampu setelah mengamati teks artikel melalui aplikasi sebuah blog atau website dan WPS, peserta didik, kalian mampu menelaah informasi dalam artikel opini yang dibaca dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mengamati teks artikel dalam sebuah website atau blog tentang artikel yang diakses dari aplikasi WPS, kalian akan mampu secara kritis mengevaluasi informasi fakta dan informasi opini di dalam artikel yang dibaca dengan tepat. Adapun pendekatan ibu ajarkan metode dan model pembelajaran, pendekatan menggunakan scientific learning. Yang kedua, metode pembelajarannya dengan cara berdiskusi, tanya jawab dan penugasan. Lalu model pembelajarannya adalah dengan PBL atau problem based learning. Kita masuk yang pertama, ya. Sebelum ibu mengajarkan tentang apa itu artikel, tunjuk tangan dulu di antara kalian. Pernah melihat sebuah artikel? Saya, Bu. Pernah, nak? Ya. Pernah, Bu. Menurut pemahaman Simon, artikel itu apa sih, nak?
Iya. Artikel adalah suatu karya tulis yang dimana kita dapat menjumpainya dalam berbagai media seperti koran, majalah, atau internet. Dan artikel itu yang bersifat faktual yang dapat kita jumpai dengan gagasan atau pendapat beserta opininya. Ya, baik. Karena ada kata fakta opini gitu ya, Nak. Kira-kira fakta opini ini apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi disertai dengan data yang akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Opini merupakan suatu pemikiran atau pendapat seseorang mengenai suatu hal yang belum tentu terjadi atau sudah terjadi. Bagus, anak Ibu Antenia. Fakta adalah sebuah informasi yang benar-benar terjadi karena ada data akurat. Sedangkan opini adalah sebuah pendapat untuk menyikapi dari fakta yang ada. Tepuk tangan buat anak Ibu Antenia dan Simon. Ya, bagus. Definisi artikel adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel adalah sebuah prosa atau karangan yang telah diterbitkan di media massa, media sosial, media website, dan lain sebagainya. Berarti persis apa yang dikatakan si Simon. Bagus, ya. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jenis tulisan ini sering kita temui pada majalah, surat kabar, laman-laman internet yang biasanya berisi pendapat penulis tentang data, fenomena, fakta, atau kejadian tertentu. Baik, berarti sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Simon tadi. Kita masuk ciri-ciri sebuah artikel, ya. Artikel ciri pertama adalah dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap secara tuntas. Yang kedua cirinya, sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, artikel itu harus punya fakta di dalamnya. Kenapa? Dengan adanya fakta data akurat, maka pembaca bisa memberikan opini di dalamnya berupa sikapnya. Sikap dia menyikapi fakta yang terjadi dengan pendapat yang ada dalam pikiran dia. Jadi dia berikan pendapat berdasarkan fakta yang ada. Itulah artikel. Jadi artikel itu ada faktanya, ada opininya. Itulah artikel. Ciri yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Maksudnya apa? Bersifat informatif, berarti ada informasi di dalam. Namanya artikel. Kita mencari sebuah informasi. Ya, banyak informasi yang bisa kita gali dalam artikel. Lalu, artikel itu mempunyai bahasa yang formal atau baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Harus bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke? Lalu, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga dapat mengerti isinya dengan mudah. Maksudnya apa sistematis? Dibuat secara berurutan atau tahap demi tahap. Ibaratnya pendahuluan, isi, penutup. Nggak mungkin kita kerjakan dulu penutupnya. Berantakan, penutup baru isi, baru penutup di bawah. Berarti tidak tersistematis. Bisa dipahami, Nak? Iya. Nah, masuk definisi fakta opini apa yang dikatakan tadi Antenia, ya, kita perhatikan. Apa itu fakta, apa itu opini? Fakta adalah hal, kenyataan atau peristiwa yang benar terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Ngerti maksudnya seperti apa? Fakta adalah hal yang benar terjadi, mempunyai data akurat, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Lalu opini adalah pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Namanya pendapat. Berarti pendapat sering berupa alasan. Makanya bisa menjawab kata bagaimana dan mengapa. Bagaimana kita membedakan kalimat fakta dan kalimat opini dalam artikel? Nah, ciri-ciri kalimat fakta, perhatikan yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Jelas, Bu, kenapa ada data yang akurat. Oke, kemudian bersifat objektif. Maksudnya apa? Benar-benar terjadi, nggak asal ngomong. Jangan ngarang-ngarang. Kalau memang kebakaran berarti benar kebakaran. Kalau nggak benar berarti isu. Oke, kemudian yang ketiga, bisa dijawab dengan pernyataan yang diawali dengan kata apa, siapa. Ini sudah tadi, anak, ya. Berarti sudah bisa dijawab dalam artikel. Nah, kemudian
Kalimat fakta cirinya adalah dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kemudian, yang kelima memiliki data akurat seperti waktu atau angka yang dapat dihitung, diukur sebagai pembuktian itu tadi. Karena sudah terpercaya, makanya datanya akurat. Oke. Kemudian, yang keenam menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi atau pernah terjadi. Artinya, berarti sedang terjadi, benar-benar terjadi. Hari ini Bu Ina sedang mengajar di kelas 12 IPA 2. Fakta? Sedang terjadi? Sedang terjadi. Kemarin Bu Ina hadir di SMA 11 untuk mengajar siswanya, benar? Ada Ibu Ina datang semalam? Ada. Kemarin, berarti sudah terjadi. Berarti juga fakta. Bisa dipahami, Nak? Oke. Sekarang kita masuk ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini itu harus bersifat subjektif. Kalau tadi objektif, ini subjektif. Maksudnya apa? Karena dia akan pendapat, subjektif itu berarti ada hubungan dengan orangnya. Setiap orang bisa mempunyai pendapatnya masing-masing. Dia bisa menyikapi satu hal dengan pola pikirnya masing-masing. Yang kedua, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena hanya berupa pendapat, belum tentu benar. Contoh, nanti siang akan hujan. Masih akan hujan. Yakin hujan nanti siang? Tidak. Kenapa kamu yakin, Nak? Karena belum terbukti. Masih praduga. Paham ya? Berarti opini. Kemudian, berisi pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok tentang peristiwa yang terjadi. Itu tadi pikiran. Yang ada dalam pikiran ibu dengan pikiran si Antenia, dengan pikiran si Kania tidak sama. Sudah? Kemudian, yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum pernah terjadi atau belum pasti terjadi. Itu tadi contohnya. Nanti sore akan hujan, belum pasti. Lalu yang kelima, dapat dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana dan mengapa. Kenapa? Karena berupa alasan. Setiap alasan ada kata karena, masukkan dia ke dalam opini. Oke? Kemudian yang keenam, biasanya ditandai dengan penggunaan kata. Nih, ingat, yang paling utama adalah kalimat opini punya kata pendamping. Pendampingnya apa? Ada kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, mengatakan, menyatakan, menurut saya, menurut dia, pokoknya ada kata pendamping. Bisa dipahami, anak ya? Oke. Sampai di sini anak-anak ibu semua bisa dipahami? Bisa. Oke. Masih ada yang belum paham? Silakan yang belum paham boleh bertanya supaya makin paham. Silakan. Saya Bu. Silakan, Nak. Nama saya Siti Fatima. Ya, pada Siti Fatima. Saya akan bertanya. Tadi kan Ibu ada menjelaskan dalam ciri-ciri artikel itu bahwa artikel itu dapat dibuat secara sistematis agar dapat dimudah dipahami. Nah, seperti apa yang disebut dengan artikel yang sistematis itu, Bu? Oke, bagus Pak Siti Fatima. Bahwasanya Ibu tadi ada menjelaskan sebuah artikel itu harus ditulis secara sistematis. Maksudnya, Bu, bagaimana dikatakan dengan artikel sistematis? Artinya, Nak, artikel itu dibuat secara berurutan. Ya, secara tahap demi tahap. Supaya apa? Supaya tidak ada pola pikir atau bagian-bagian penting, poin-poin penting yang tumpang tindih. Nah, jadi Nak, dikatakan sistematis harus berurut dari pendahuluannya atau tesis, lalu argumentasi, ya, lalu terakhir lagi adalah, ayo, penutup atau reorientasinya. Jadi punya struktur, tahap pendahuluan, isi, dan penutup, supaya makin mudah dipahami. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Paham semua? Ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah Ibu anggap paham. Selanjutnya kita mengerjakan tugas, ya, kalian mengerjakan tugas. Ibu akan sediakan di sini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu suruh kemarin agar kalian siapkan 5 kelompok, ya, 5 kelompok diskusi. Yang 5 kelompok ini bekerja dengan solid, bekerja dengan sama-sama. Ibu bagikan, kerjakan dalam waktu paling lama 10 menit. Ya, Ibu berikan waktu paling lama 10 menit, lalu akan kita presentasikan di depan kelas.
Ayo nak, mulai bekerja. Bisa kita presentasi? Ayo kelompok siapa yang maju hari ini? Ya, yang maju duluan. Yang maju duluan siapa? Kelompok Antenia. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang duluan siap. Bagus. Silakan, Nak. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fakta dan opini dari sumber artikel mamikos.com. Ya, artikel kami berjudul Rokok Menyebabkan Banyak Kerugian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antenia Jelniwaruwu. Nama saya Novri Rosaris Tanggang. Saya Naira Darwa. Saya Naila Putri. Nama saya Ahmad Khairul Arsali. Ulangi nama saya. Nama saya Ahmad Khairul. Nama saya Ahmad Khairul Arsali. Nama saya Melani Pasca Christine. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kalimat pertama, yaitu Kementerian Kesehatan telah menyebutkan bahwa kerugian total akibat dari mengkonsumsi rokok sepanjang tahun 2013 mencapai 378,75 triliun. Padahal untuk nilai pasar industri ini ditaksir hingga 224,2 triliun. Kalimat ini merupakan kalimat fakta dengan alasan karena Kementerian Kesehatan sendiri telah menyebutkan mengenai total kerugian terjadi akibat rokok tersebut, sehingga kalimat tersebut merupakan fakta. Dan yang kedua ada hal ini terbukti dengan meningkatnya prevalensi merokok berdasarkan data riset kesehatan dasar pada usia 10-18 tahun sebesar 1,9% dari tahun 2013 7,2% ke 2018 9,1%. Ini merupakan fakta karena termasuk kalimat fakta karena hasil data dapat langsung dari data riset kesehatan dasar mengenai peningkatan prevalensi merokok. Kemudian dilanjut ke yang nomor 3, yaitu industri rokok bahkan semakin berbahaya karena juga menyasar konsumen anak remaja. Hal ini adalah termasuk fakta dikarenakan alasannya karena kita tahu bahwa kenyataannya saat ini banyak anak remaja atau anak sekolah yang sudah merokok tanpa melihat batasan umur untuk merokok. Yang keempat, kerugian merokok membuat tagihan pengobatan membengkak. Kerugian lainnya juga didera akibat pembelian rokok mencapai 138 triliun. Kalimat ini fakta. Alasannya merokok menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang terus-menerus menyebabkan biaya pengobatan mengalami pembengkakan. Lalu yang kelima, sudah saatnya masyarakat menyadari hal yang begitu krusial ini. Kita bisa memulainya dengan menolak serta melarang konsumsi rokok di kalangan remaja dan keluarga. Kalimat ini termasuk opini karena hal ini belum tentu dapat dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memperhatikan atau melarang konsumsi merokok pada remaja atau keluarga. Demikian hasil presentasi kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, kepada Simon kami persilahkan. Nama saya Simon dari kelompok
Kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, dari teks kita itu jenis apa termasuk? Jenis artikel apa gitu? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Simon. Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab jenis teks artikel yang kami diskusikan ini merupakan teks artikel deskripsi, di mana teks artikel yang kami telah ini merupakan teks artikel deskripsi, di mana mendeskripsikan akibat dari rokok tersebut. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi dan terima kasih. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, sudah mempresentasikan tentang apa tadi, Nak? Bahaya rokok? Iya, bahaya rokok. Artikel bahaya rokok yang diambil dari sebuah website, sudah mempresentasikan yang bagus dan bisa mempertanggungjawabkan artikelnya, ya, diskusinya. Baik, untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok Kania atau kelompok 4. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fakta dan opini yang kami cari dalam sebuah artikel di Google. Nah, yang akan kami bahas merupakan artikel kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat, yaitu fakta. Alasannya karena adanya keterangan waktu di artikel tersebut. Yang kedua itu fakta. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari pola hidup yang sehat pula, seperti berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan lingkungan sehat dan bersih. Itu termasuk fakta, karena kalimat ini merupakan kalimat yang sering terjadi. Yang ketiga, lingkungan yang sehat terkadang sering tidak kita perhatikan karena kesibukan dalam aktivitas kita, sehingga sekitar kita tidak dijaga kebersihannya. Itu merupakan kalimat opini, karena kalimat ini merupakan kalimat yang disampaikan penulis. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, sini saya Novi Rosa Aristangga ingin bertanya kepada kelompok 4. Setelah kalian mempresentasikan hasil artikel tersebut, jenis artikel apa yang kalian presentasikan itu? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Novi mengenai jenis artikel yang kami presentasikan. Jenis artikel kami sendiri merupakan jenis artikel deskripsi, yang dimana artikel ini menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan. Sudah pas? Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju kelompok 4. Alhamdulillah, kelompok yang maju tadi ya mengangkat artikel yang menarik. Jadi kalian sudah dapat informasi yang baik ya, informasi yang atau wawasan yang baru ya, Nak ya. Lalu kalian sudah bisa membedakan apa itu fakta, apa itu opini dalam sebuah artikel, dan memberi pendapat mengapa kalian memilih itu fakta atau opini. Bagus, sudah paham semua ya? Oke. Sudah? LKPD-nya Ibu kumpul kembali ya, nanti akan Ibu nilai. Akan Ibu kembali. Sudah? Nah, kita masuk ke dalam post test. Oke. Silakan kembali bekerja dari quizzes yang Ibu share tadi di awal. Ayo, mulai. Ulang lagi, kerjakan yang pretest di awal. Ini post testnya, soal yang sama. Silakan buka gadget kalian, kerjakan quizisnya. Sudah? Oke, selesai. Mudah-mudahan hasil yang kedua ini akan lebih baik daripada hasil yang pertama, karena sudah dapat materi. Baik, anak Ibu semua. Setelah Ibu cek dari hasil pretest dan post test, nilai terbaik jatuh kepada Simon. Tepuk tangan buat Simon.
Ya, nilai tertinggi di pretest dan posttest digabung. Kemudian yang kedua jatuh pada Kania, tepuk tangan. Yang ketiga kepada Tata Wijaya, tepuk tangan. Baik, ada ibu semua. Karena tadi Simon yang terbaik, jadi ibu memberikan 2 reward. 1 kepada siswa yang nilainya paling tinggi, yang 1 lagi kepada kelompok diskusi yang paling solid, yang paling baik presentasinya ke depan. Oke? Buat anak ibu Simon, nanti dibagi-bagi ya sayang ya. 1 lagi, kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok Antenia. Ya. Itu gunanya untuk menambah semangat belajar kalian. Balik, ada hal yang harus ibu refleksi pada kalian, ya. Kira-kira bisa kalian pahami materi hari ini? Bisa. Senang tidak dengan materi pelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Kenapa kalian senang? Tunjuk tangan. Siapa yang jawab ini? Kenapa senang belajar artikel hari ini? Tentang materi artikel hari ini. Siapa yang? Ya, Nopri, silakan. Menurut Nopri, kenapa senang dan tertarik pada pembelajaran hari ini? Baik, yang membuat saya senang pada pembelajaran hari ini yaitu saya dan teman-teman saya mampu berselancar melalui internet untuk menemukan informasi pada sebuah artikel melalui website serta menambah wawasan kami. Di samping itu, kami juga mampu secara aktif memecahkan masalah untuk menemukan opini dan fakta dalam sebuah artikel sehingga kami dapat menelaah artikel tersebut lebih dalam. Bagus ya, berarti senang karena kami bisa berselancar di internet, Bu, dan kami bisa memahami, menambah wawasan kami ya dari internet. Oke, bagus. Nah, ada kira-kira yang masih belum paham tentang materi hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diingat, nanti minggu depan ibu tanyakan kembali materi yang sama ya. Berarti harus belajar di rumah. Ingat kembali pelajaran hari ini. Ya, baik anak ibu semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Silakan doa dipandu oleh anak ibu ketua kelas. Silakan, Nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sampai sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya Ibu akan mengajarkan tentang KD 4.10 menulis teks artikel. Kalau hari ini kita memahami teks artikel, mencari informasi, minggu depan kita menulis sebuah teks artikel berdasarkan strukturnya. Oke, boleh dibaca-baca bukunya di rumah ya, supaya minggu depan kalian lebih mudah dalam memahami pembelajarannya. Baik adik ibu semua, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.